Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas soal OSNK IPA SMP tahun 2023. Soalnya adalah, perhatikan pernyataan berikut. 1. Keluarnya cairan dari ujung daun jambu. 2. Menguncupnya daun putri malu saat disentuh. 3. Adanya bunga pada tanaman padi. 4. Terdapatnya duri pada tanaman kaktus. Ciri makhluk hidup yang menunjukkan kemampuan berkembang, beradaptasi, dan peka terhadap rangsangan secara berurutan adalah yang A123, yang B234, yang C341, atau yang D412. Ciri-ciri makhluk hidup diantaranya adalah yang pertama bernapas atau respirasi. Makhluk hidup adalah makhluk yang bernapas atau melakukan respirasi. Contoh, manusia saat bernapas, manusia dapat merasakan terjadinya pemasukan udara dari luar yang mengandung oksigen dan pengeluaran udara dari dalam paru-paru. Udara yang keluar dari paru-paru mengandung karbon dioksida dan uap air. Oksigen yang dihirup digunakan untuk oksidasi zat makanan di dalam tubuh agar memperoleh energi yang dapat digunakan untuk aktivitas hidup. Yang kedua adalah bergerak. Contohnya, manusia dapat bergerak dengan tangan dan kaki, hewan dapat bergerak dengan berbagai alat geraknya seperti burung dengan sayap dan kakinya, lalu ikan dengan siripnya, ular dengan tubuhnya. Yang selanjutnya butuh makanan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan meski dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Makanan ini digunakan untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, hingga bertumbuh. Masing-masing makhluk hidup juga memiliki cara memperoleh dan memproses makanan yang berbeda-beda. Contohnya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tidak bisa melakukan fotosintesis, tetapi dapat memperoleh makanan dengan memanfaatkan tumbuhan maupun hewan lain. Yang selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat kering sel makhluk hidup yang bersifat tidak dapat kembali ke keadaan semula atau irreversible. Pertumbuhan terjadi pada semua makhluk hidup, bahkan makhluk hidup bersel satu atau uniseluler, yaitu dengan bertambahnya volume dan ukuran sel yang dimilikinya. Begitu pula pada makhluk hidup bersel banyak atau multiseluler, seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Semuanya mengalami pertumbuhan yang ditunjukkan dengan pertambahan jumlah dan ukuran sel hingga pembelahan sel. Yang selanjutnya, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan dan merupakan perubahan atau penyempurnaan struktur dan fungsi organ tubuh dalam proses pertumbuhan. Contohnya, anak usia 6 bulan belum bisa berjalan. Namun, ketika memasuki usia 12 bulan, dia mulai dapat berjalan tanpa bantuan orang lain. Kemudian, contoh perkembangan lainnya adalah adanya bunga pada tanaman padi. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak atau reproduksi yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Cara makhluk hidup berkembang biak sangat beragam, misalnya tumbuhan secara aseksual dan seksual, sementara hewan dan manusia secara seksual. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan atau iritabilita. Makhluk hidup merupakan makhluk yang peka terhadap rangsangan, bahkan dapat merespons rangsangan yang didapatnya. Hal ini karena makhluk hidup memiliki indera masing-masing. Contohnya tumbuhan putri malu yang dapat menutup daunnya ketika disentuh, atau di sini gerakan tumbuhan ini disebabkan oleh rangsangan dari luar. Yang selanjutnya tersusun dari sel. Makhluk hidup tersusun dari sel baik yang hanya satu sel atau uniseluler seperti paramecium, amoeba, dan euglena, maupun yang memiliki banyak sel atau multiseluler seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel ini kemudian berkembang melalui pembelahan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ke depan. Yang selanjutnya melakukan metabolisme. Setiap makhluk hidup melakukan metabolisme atau cara memproses makanan. Tujuannya untuk mempertahankan hidup. Salah satu tanda metabolisme pada manusia adalah dapat menghasilkan energi dari makanan yang dimakan. Kemudian, energi yang sudah tak terpakai akan dibuang dalam bentuk limbah. Yang selanjutnya adalah menghasilkan zat sisa atau melakukan ekskresi.
Makhluk hidup melakukan proses biokimiawi dalam tubuh yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh ini disebut dengan ekskresi. Contohnya manusia menghasilkan zat sisa berupa karbon dioksida dan uap air yang dikeluarkan ketika bernapas, berkeringat, sampai mengeluarkan urin. Lalu, contoh selanjutnya adalah keluarnya cairan dari ujung daun jambu. Yang selanjutnya adalah beradaptasi. Makhluk hidup juga beradaptasi dalam hidupnya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Contohnya manusia berusaha membaur dengan manusia lain dalam melakukan aktivitas. Begitu pula dengan tumbuhan dan hewan. Masing-masing beradaptasi dengan lingkungan dengan caranya sendiri. Kemudian contoh selanjutnya terdapatnya duri pada tanaman kaktus yang merupakan bentuk adaptasi kaktus di tempat kering, di mana duri itu adalah daun yang sangat kecil. Kaktus memiliki daun yang sangat kecil berupa duri untuk menghalangi penguapan yang berlebihan karena dia tumbuh di tempat yang kering. Jadi, di sini, ciri makhluk hidup yang menunjukkan kemampuan berkembang adalah adanya bunga pada tanaman padi, 3. Kemudian, yang beradaptasi adalah nomor 4, terdapatnya duri pada tanaman kaktus, dan peka terhadap rangsangan adalah 2, menguncupnya daun putri malu saat disentuh. Sedangkan keluarnya cairan dari ujung daun jambu merupakan ciri makhluk hidup melakukan ekskresi. Sehingga jawaban yang benar adalah 3, 4, 2. Di sini tidak ada opsi jawaban yang benar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa join member, like, share, komen, dan subscribe. Semangat!